Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Hari ini fresh, segar buat menerima kuliah kita, perilaku konsumen. Seger. Siap? Siap. Oke. Nah, teman-teman hari ini ketemu lagi sama saya. Kita akan membahas tentang kuliah perilaku konsumen di pertemuan ke-1 gitu ya. Kalau tadi RPS sama kontrak kuliahnya udah saya jelaskan ke teman-teman, sekarang kita langsung masuk ke materinya. Nah, adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini di pertemuan 1 ini teman-teman saya harapkan nantinya bisa mampu untuk menjelaskan konsep dasar dari perilaku konsumen gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut apa sih perilaku konsumen. Tujuannya diharapkan teman-teman setelah penyelesaian dari materi ini teman-teman bisa untuk mampu menjelaskan konsep dasar perilaku konsumen. Sebenarnya konten kita hari ini nggak banyak teman-teman, cuman 2 ya, cuman berapa? 2. Kontennya cuma 2. Yang pertama teman-teman akan membahas gitu ya tentang urgensi memahami perilaku konsumen. Urgensi itu apa kira-kira? Masalah. Yang lain? Penting. Urgensi kalau misalnya teman-teman, aduh nelpon nih gitu ya, mama saya lagi ada di pasar, dompetnya ketinggalan. Urgen. Suka ngomong gitu nggak? Urgen gitu ya, penting ya. Berarti teman-teman akan ngebahas bagaimana sih pentingnya memahami perilaku konsumen. Dan yang kedua adalah kita akan ngebahas tentang konsep perilaku konsumen. Nah, kira-kira pentingnya perilaku konsumen ada 3 teman-teman yang saya rumuskan. Yang pertama itu adalah bagaimana sih keberhasilan produk. Kalau misalnya teman-teman di sini ada yang punya usaha warung, grosir, apapun itu boleh. Belum? Belum ada, tapi semoga nanti soon ada ya usahanya gitu. Nah, keberhasilan produk ini kita penting. Bagaimana caranya si produk yang kita luncurkan kepada konsumen itu dapat diterima sesuai dengan preferensi mereka. Nah, aduh Bu, ada lagi nih preferensi. Kira-kira preferensi itu apa ya? Kesukaan. Misalnya namanya Bayu. Baik, kamu kalau misalnya milih laptop sukanya yang kayak gimana? Kapasitasnya gede. Ya, terus lebarnya 10 inci. Oke, and then model mempengaruhi preferensi kamu nggak kira-kira? Nah, model kan tuh. Ada 3 poin yang Bayu highlight dari perilakunya Bayu sebagai konsumen untuk memilih sebuah laptop. Nah, perilaku itu adalah konteks dasarnya ya. Gampangnya adalah sebuah pengambilan keputusan. Jadi Bayu ngambil keputusan untuk membeli laptop Zyrex ini karena 3 poin yang Bayu utarakan tadi. Berarti ada di laptop Zyrex-nya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, strategi pemasaran. Kalau misalnya teman-teman memposisikan diri sebagai konsumen, kira-kira enaknya beli produk yang strategi pemasarannya aktif atau pasif? Aktif. Pasti lihatnya di mana dulu? Iklan gitu ya, sosmed, atau lihat tiba-tiba orang banyak yang membeli produk tersebut gitu ya, baik itu mau di e-commerce gitu ya, di online ataupun di supermarket, minimarket dan juga warung. Makanya pentingnya strategi pemasaran dan juga harus tahu target pasarnya siapa. Jangan tiba-tiba meluncurkan laptop tapi target pasarnya adalah untuk lansia. Kan nggak mungkin ya. Mereka pakai handphone aja udah susah gitu ya. Makanya harus kita tahu target pasarnya. Kemudian yang terakhir adalah mencegah kegagalan. Karena apa? Kalau misalnya kita tahu perilaku konsumen kita, supaya produk yang kita luncurkan itu sesuai kesukaan. Baik lagi tadi, kalau misalnya nggak suka ternyata nggak akan dibeli sama konsumen. Ujungnya apa? Kita nggak dapat profit, nggak dapat uang, nggak dapat pendapatan gitu. Nah, ini adalah dampak kalau misalnya kita tidak memahami tentang perilaku konsumen tadi. Dari sisi pengambilan keputusan, preferensinya, kesukaannya, minatnya gitu ya, dan barang-barang yang mereka minati gitu. Nah, yang pertama adalah barangnya bisa menumpuk di gudang. Kayak tadi cerita, kalau misalnya nggak laku, kita nggak dapat profit. Barangnya mau dikemanain? Sayang. Kalaupun di sale, tapi orang udah nggak suka, kira-kira bakal beli juga nggak? Ragu ya? Iya kan? Kalau misalnya namanya Mutia,
Mutia, kamu suka nggak sih sama tomat yang memang dia bentukannya besar banget tapi warna hijau? Kira-kira bakal kamu beli nggak? Nggak, karena Mutia sukanya yang merah dan besar gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya tomatnya hijau kan nggak suka ya gitu. Jadi kalau misalnya tomatnya tiba-tiba harganya murah, Mutia bakal beli nggak? Nggak, tetap kan kita harus cari yang merah gitu ya. Nah, itu adalah kalau misalnya kita nggak sampai gitu ya produk kita ke preferensinya konsumen, akan menumpuk di gudang. Kemudian juga ada tren. Kalau misalnya kita nggak bisa sesuaiin dengan tren yang berlaku, misalnya sekarang trennya lagi apa sih teman-teman? Kalau dulu ingat nggak trennya tuh lagi boba-bobaan. Mahasiswa semuanya kayak sukanya minum boba, milk tea lah, apa yang sekarang Shiboba, Shingfutang, Kokumi, gitu-gitu ya. Dari harga yang memang murah sampai dengan mahal, itu teman-teman pasti tahu gitu ya, pasti pengen cobain gitu. Nah, tren-tren itu kalau misalnya memang dia nggak di maintain, nggak dilakukan secara berkelanjutan, melihat preferensi konsumen kan nggak mungkin dia suka boba, boba terus ya setiap hari. Mungkin boba milk tea oke minggu ini. Kemudian boba dengan fresh tea yang mungkin agak asam atau bersoda itu baru oke gitu ya. Cuman kalau misalnya boba terus juga kan ada rasa bosen. Oleh karena itu lihat tren sekarang apa bobanya turun ya nggak sih? Lama-lama bobanya hilang gitu. Cuman beberapa brand yang memang dia bisa bertahan gitu dan biasanya itu adalah brand besar gitu. Nah, itu adalah pentingnya kita memahami tentang perilaku konsumen. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Belum? Belum ada? Kita lanjut? Oke. Nah, selanjutnya adalah tentang definisi perilaku konsumen. Definisi ini saya paparkan ke teman-teman ada 3 dari definisi para ahli. Ada yang menurut dari Canuck gitu ya, et al. Kemudian juga Kotler sama dari John Mowen. Nah, ketiganya ini sebenarnya sama-sama meng-highlight tentang pengambilan keputusan dari seorang individu ataupun kelompok. Kenapa saya bilang individu atau kelompok? Yang baju merah namanya Daniel. Nah, kira-kira kenapa nih? Kenapa saya bilang perilaku konsumen itu merujuk kepada individu ataupun kelompok? Belum. Karena kalau misalnya dari sisi individu berarti pengambilan keputusannya dilakukan oleh kita sendiri. Ya, kalau misalnya kelompok misalnya Daniel, siapa Dani kan? Hah? Ya Allah, Janus ya. Oke. Nah, ya misalnya berkelompok nih ngerjain tugas mata kuliah saya, perilaku konsumen. Kita mau ngerjain di mana ya? Misalnya kita di kafe A aja yuk. Nah, tapi kan itu pemilihannya bukan berdasarkan diri sendiri, tapi berdasarkan kelompoknya. Ya, makanya saya cerita kalau misalnya pengambilan keputusan itu dilakukan oleh individu dan kelompok. Sama-sama ketiganya itu memaparkan tentang pengambilan keputusan, baik itu seorang individu maupun kelompok, tapi dengan menggunakan beberapa sumber daya yang tersedia, baik itu waktu, uang, dan juga usaha, gitu ya. Nah, sebenarnya ada beberapa poin tentang konsep utama dari perilaku konsumen. Yang pertama, pengenalan masalah. Nah, kira-kira kalau teman-teman mau meluncurkan suatu produk, dilihat dulu masalahnya apa. Kalau misalnya nih, ingin bikin dalam konteks pertanian, teman-teman pengen ngejual produknya langsung ke konsumen. Teman-teman adalah produsennya, petaninya, produsennya. Kira-kira apa yang ditemui pada saat teman-teman akan meluncurkan produk tersebut langsung ke konsumen? Kira-kira apa? Gimana? Mutia kira-kira apa? Cara pemasarannya nggak sih? Misalnya kan kita sebagai owner produknya udah ada, tapi bingung cara masarinnya gimana ke konsumennya. Aduh, saya mau pakai pesan antar, saya mau pakai e-commerce, atau saya mau jualan jualan aja gitu ya. Misalnya buka stand atau buka callback di pinggir jalan. Nah, itu adalah kita menganalisis dulu nih pengenalan masalah yang biasanya akan terjadi dari kita meluncurkan sebuah produk atau keputusan.
Kemudian yang kedua adalah pencarian informasi. Harus valid dulu informasinya. Kalau misalnya tiba-tiba mau meluncurkan produk kita langsung ke konsumen, misalnya tadi ya tomat, tomat kita mau konsumen, terus tiba-tiba informasi di sana, oh lokasi di situ udah ada supplier tomatnya dari perusahaan atau dari CV A. Terus tiba-tiba kita masuk, wah itu malah jadi nambah masalah atau ngurangin masalah? Nambah masalah ya. Nah kita harus koordinasi dulu, makanya pentingnya pengenalan informasi supaya kita juga nggak kalah pamong, kita nggak kalah saing. Kita bisa masuk ke pasar yang sudah ada, tapi dengan beberapa inovasi tertentu. Kalau misalnya kita menjual sama-sama produk yang memang sama gitu ya, tomat ketemu tomat, nanti akan jadi gambling gitu ya bagi konsumennya. Kemudian kita harus melakukan evaluasi alternatif. Kalau ternyata dari pengenalan masalah sudah dilakukan, informasinya juga harus dilakukan, sudah dilakukan. Kemudian kenapa harus ada evaluasi alternatif? Karena kita harus punya plan A dan plan B gitu ya. Kalau misalnya kita sebagai konsumen, misalnya apa yang kita cari pakcoy organic amazing farm misalnya, yang kita cari biasanya di supermarket. Ternyata produk yang kita cari itu nggak ada. Kira-kira teman-teman bakalan udah deh nggak jadi beli atau beralih ke produk yang lain? Gimana tuh baik? Kalau yang kamu cari nggak ada, kamu bakalan nggak jadi beli atau kamu beralih ke produk yang lain? Yang sama, misalnya sama-sama nyari pakcoy. Yang kamu suka beli, habis. Kamu bakalan beli yang satunya atau kamu nggak jadi beli? Hmm? Beli yang lain. Oke, nah itu adalah sebuah evaluasi dari plan A dan plan B tadi. Ya udah nggak apa-apa sama aja gitu ya, sama-sama organik. Kemudian yang terakhir adalah keputusan dan evaluasi, masih sama. Halnya sama yang tadi kayak konteksnya Bayu. Kalau satu nggak ada, saya beralih. Tapi bisa jadi juga kalau misalnya Mutia memang satu nggak ada, saya nggak jadi beli nggak masalah. Itu preferensi ya. Kemudian jangan lupa dari sisi perilaku konsumen juga kita akan melihat bagaimana sih konteks faktor budaya, sosial masuk ke aspek perilaku konsumen. Kalau misalnya sosial gini, kemudian ada yang namanya, kalau saya ambil contoh gampangnya kayak kulineran deh. Di Medan sini ada yang namanya andaliman, ya. Terus kayak ada yang namanya ikan arsik. Itu narik turis nggak sih kira-kira? Narik konsumen nggak sih kira-kira? Menarik ya. Kayak saya juga, saya bukan orang Medan gitu ya. Tapi pas ke Medan, saya suka pengen nyari tuh makanan-makanan kulineran khas budaya Medan gitu ya. Jadi saya cari nih sambal andaliman, saya cari nih ikan arsik yang enak gitu ya. Nah itu adalah menambah perilaku konsumen, pemilihan pengambilan keputusan untuk membeli sebuah produk dari sisi budaya. Karena ada yang dijual dari sisi budaya suatu lokasi gitu ya kalau kita bicaranya kuliner. Kemudian pengaruh sosial. Nah ini sebenarnya agak tricky teman-teman. Karena teman-teman suka dengar FOMO. FOMO, tahu ya? Misalnya nih, Mutia pakai tumbler Proxical. Tahu dong Proxical ya. Yang satu tumblernya itu 600.000. Yang kalau misalnya teman-teman lihat di TikTok, Instagram anak-anak yang memang Gen Z, anak kantoran tuh pasti bawanya tumbler Proxical. Terus tiba-tiba kira-kira dengan kemampuan saya tuh mengikuti Mutia, misalnya. Kira-kira saya nggak nyampe nih uangnya kalau harus beli tumbler Proxical yang 500.000. Kira-kira saya akan memaksakan atau saya akan membeli tumbler yang juga lucu dengan kualitas yang lebih rendah dan juga harga yang lebih murah. Nah, ternyata saya lebih prefer ke, saya FOMO sih pengen beli Corsicle, tapi saya lebih mikirin budgetnya, pertimbangan-pertimbangan yang tadi. Nah, itu adalah faktor sosial, mengikuti lingkungan sekitar. Teman-temannya pakai apa, saya pingin gitu, dan lain sebagainya. Termasuk juga sama halnya dengan brand-brand tertentu, baik itu pakaian, ya kemudian juga mungkin temennya beli oval, makanan Medan yang oke lah gitu, cemilan-cemilan. Kemudian beli chicken holic gitu, jadi pengen juga dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah perilaku konsumen juga. Kemudian selain tadi sosial budaya, juga ada faktor pribadi dan juga psikologis.
Bisa dilihat dari apa? Kalau misalnya pribadi itu dari kayak usia, kemudian juga pendapatannya, gaya hidup. Ada juga yang gini kan, sekarang lagi banyak pendapatannya minim, gaya hidup tinggi. Iya nggak sih? Soalnya apa? Judol, pay letter. Ada kan yang gitu-gitu? Tapi semoga mahasiswa kita aman ya, yang seperti itu. Kemudian juga kalau misalnya kita ngelihat faktor psikologis, adanya motivasi, persepsi, sikap, dan juga keyakinan. Misalnya, eh, saya suka pengen beli laptop Zirex tadi yang kayak Bayu, karena motivasi Bayu beli laptop ini tuh tinggi banget. Bayu nabung, Bayu ngumpulin uang, ya, kemudian juga Bayu kerja buat dapat uang beli laptop. Nah, gila ya, Bayu keren banget ya. Kalau mau beli laptop aja usahanya gede banget. Nah, dari situ nanti Mutia bisa belajar. Oh, berarti saya juga kalau mau beli sesuatu bisa nih, termotivasi dari Bayu. Yang kalau misalnya buy something itu harus ada usahanya dulu. Nah, itu yang kita sebut dengan faktor psikologis. Sampai sini dulu deh, kecepatan nggak? Atau ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut dulu. Lanjut dulu, oke. Nah, ini case-nya teman-teman. Case-nya kalau misalnya di pertanian. Nih, kira-kira pakai sayur organik itu sehat nggak sih? Sehat. Ini namanya siapa? Do? Dodi ya? Dod, kamu suka nggak beli sayur organik? Suka. Suka. Suka beneran atau suka aja? Oh, suka beneran ya beli sayur organik. Oke. Nah, kan katanya sayur organik itu tidak mengandung bahan kimia. Oleh karena itu, kalau misalnya dia dikonsumsi menjadi lebih sehat. Tapi ternyata kita lihat nih case-nya. Katanya ada petani sayuran organik di Kabupaten Sleman, dia itu memilih untuk menjual produknya langsung kepada konsumen. Yang mayoritas notabene-nya adalah konsumennya ibu-ibu rumah tangga kelas menengah. Kita tahu kalau misalnya produk-produk organik pasti harganya akan lebih mahal, betul banget. Akan lebih mahal. Nah, ternyata si petani ini memahalkan produknya itu adalah 40% dari produk biasa. Jadi kalau misalnya ceritanya pakcoy tadi, pakcoy yang biasa itu harganya cuma 4.000 misalnya. Dia naik ini 40%-nya kalau si petani ini. Jadi sekitar 8.000 atau 9.000 something gitu ya. Jadi akan lebih mahal. Tapi tetap aja dibeli sama ibu-ibunya. Sama si ibu-ibu rumah tangga ini tetap dibeli. Tapi ternyata setelah 2 bulan, si ibu-ibu ini kayak, saya sama aja kayaknya makan sayuran organik sama nggak organik. Jadi ngapain saya beli sayuran organik? Padahal khasiat yang saya dapat ke tubuh itu rasanya sama deh. Gak ada perbedaan deh kayaknya gitu ya. Dan akhirnya si ibu-ibu rumah tangga konsumen petani organik ini berhenti. Nah, kira-kira itu problemnya apa? Apa, Dot? Kira-kira problemnya apa? Ini saya sebutin di bawah. Dia menggambarkan apa? Bagaimana pengaruh? Yang terakhir, yes. Kalau misalnya kita trust, kalau misalnya kita percaya organik itu baik untuk kesehatan kita, kan prosesnya semua tidak instan, ya, nggak cepat gitu ya. Nah, karena mungkin si ibu-ibu tadi kurang pengetahuan terhadap produk, kemudian juga faktor harga yang lebih mahal itu mempengaruhi perilaku dia sebagai konsumen, kemudian juga proses pengambilan keputusan yang memang mungkin tidak dipertimbangkan lebih lanjut, makanya dia berhenti untuk menjadi konsumen sayuran organik gitu ya. Padahal ternyata banyak banget manfaatnya. Nah, sedikit lagi kita move ke manfaat memahami perilaku konsumen. Yang pertama tadi strategi pemasaran. Oke, strategi pemasaran yang aktif dan pasif itu pasti kalau misalnya dikomparasikan jauh berbeda. Kalau misalnya aktif dari sisi konsumen dia akan lebih tertarik gitu ya. Tapi kalau misalnya dia pasif, ya udah dia akan nggak peduli gitu ya sama si produknya. Kemudian inovasi produk yang berbasis kebutuhan. Nah, di mana produknya itu harus sesuai dengan kebutuhan. Kayak tadi Mutia suka tomat yang memang besar dan merah.
tiba-tiba ada tomat yang besar tapi hijau, nggak akan dibeli kan? Nah, itu adalah sebuah inovasi produk yang harus sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kemudian juga meningkatkan loyalitas. Nah, loyalitas ini kita harus menjaga hubungan jangka panjang antara produksi produk dan si konsumennya. Jangan sampai kita rebranding sedikit atau kita rekomposisi sedikit, ternyata konsumennya hilang. Kayak misalnya cabai deh, misalnya petani kita cabai, terus kita membuat sebuah inovasi nilai tambah, kita bikin si cabai ini jadi sambal. Misalnya ownernya Bayu. Tiba-tiba Bayu ngurangin cabenya yang biasa 1 jar itu takarannya 500 gram, cabai misalnya ya. Ternyata Bayu ngurangin jadi cuma 300. Nah itu kan Bayu berarti nggak loyal tuh ke konsumennya. Karena rekomposisi itu mempengaruhi rasa, sehingga dia akan mempengaruhi perspektif dari si konsumennya gitu ya. Apalagi kalau misalnya perspektifnya jadi negatif. Kalau perspektifnya jadi positif nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya negatif itu akan sangat berdampak. Kemudian juga adanya antisipasi perubahan pasar karena kita harus sama-sama ngelihat yang namanya tren. Sekarang lagi hobinya apa nih konsumen tuh? Lagi hobinya yang pedas-pedas, yang manis-manis gitu ya misalnya. Atau sekarang hobinya sayurannya tuh yang gede-gede, hijau gitu ya, memang yang bersih dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya sebuah kunci sukses dari bisnis itu terdapat pada pemahaman konsumennya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau meluncurkan apapun itu ya, suatu produk, posisikan diri teman-teman sebagai konsumennya. Saya nggak akan suka kalau misalnya produknya packagingnya nggak menarik, rasanya nggak enak, bentuknya aneh gitu ya. Nah makanya kalau misalnya teman-teman terjun menjadi ownernya, saya akan bikin produk yang rasanya enak, packagingnya menarik, dan juga kayaknya bakalan disukai sama banyak orang. Dan juga jangan lupa teman-teman, tentukan target pasar. Kalau misalnya teman-teman meluncurkan produk A, target pasarnya adalah untuk anak-anak, ya bikin strategi pemasarannya untuk anak-anak. Kalau misalnya teman-teman meluncurkan produk B, target pasarnya adalah ibu-ibu, ya bikin gimana caranya masuk ke ibu-ibu gitu ya. Nah, sampai sini dulu sebelum udahan, ada yang mau ditanyakan? Sebelum nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya teman-teman akan ketemu bagaimana sih mengatur strategi perilaku konsumen. Kemudian juga ada apa aja sih di model-model perilaku konsumen itu banyak. Sampai sini yang ditanyakan dulu. Coba kita review dikit sebelum nanti ada tugas yang agak-agak bikin bete ya. Nah, kira-kira tadi perilaku konsumen konteks besarnya ada apa aja? Yang pertama, pengambilan keputusan. Oke, dan yang kedua, preferensi, benar. Preferensi konsumen, pemilihan dan juga kesukaan. Sebenarnya itu aja. Tapi dampak positif dan negatifnya tadi udah kita jelasin ya. Nah, tugas individu ini sebenarnya saya pengen teman-teman bisa mengamati suatu produk gitu ya. Bagaimana sih perilaku konsumen dari suatu produk? Ambil aja misalnya produknya adalah misalnya tadi sayuran organik. Gimana sih perilaku konsumen terhadap sebuah produk sayuran organik? Misalnya mau tomat boleh, mau pakcoy, kangkung, bayam bebas. Misalnya sayuran organiknya yang ada di supermarket Brastagi misalnya. Spesifik, oke boleh silakan. Lihat gimana sih cara dia memilih sayuran organik. Oh dia akan baca dulu labelnya. Oh dia akan ngeliat nih si daun-daunnya tuh bagus atau enggak. Baru dia mungkin ngeliat harganya. Mana sih prioritas yang akan dia utamakan untuk memilih produk tersebut. Entah harganya dulu, entah tampilannya dulu, atau kualitasnya dulu. Seperti itu. Nah, itu nanti teman-teman bisa kumpulkan seperti biasa lewat e-learning. Seperti itu. Kalau tadi nggak ada pertanyaan, kuliah kita sampai di sini teman-teman. Terima kasih banyak. Nanti kita sampai ketemu lagi di minggu depan. Pembahasan tentang perilaku konsumen part selanjutnya. Apalagi yang akan kita bahas sesuai dengan RPS yang sudah diberikan. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Jangan lupa tugasnya juga dikerjakan. Akhir kata, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.